Banget tentang budaya gitu Mas ya. Mungkin ini bisa jadi hiburan alternatifnya. Tapi kalau yang udah ngerti tentang gimana wayang itu, dalam wayang itu kan banyak penokohan orang-orang, ciri-ciri orang bisa di situ. Mungkin bisa lihat wayang. Ini tinggal dua kebudayaan yang berbeda langsung bertemu langsung. Tapi kalau lebih senang ya lebih senang milih yang panggung. Sesungguhnya kekacauan seni tradisi di tengah masyarakat itu karena kaitannya juga dengan Orde Baru. Karena kalau seni tradisi dulu itu kan bagian dari Serawung. Masyarakat Serawung dengan berinteraksi dengan masyarakat lain, medianya seni tradisi. Tapi begitu Orde Baru itu punya banyak uang dan pejabatnya itu untuk menunjukkan kalau dia peduli sama seni tradisi juga karena untuk menunjukkan kalau loyal pada yang di atas dan di atas karena suka wayang, lalu yang muncul adalah nanggap. Begitu ditanggap lalu udah persoalannya jadi lain. Dunia Serawung itu menjadi terpinggirkan. Tapi begitu kemudian negara dan juga rakyat dan juga pejabat nggak punya uang, nggak ada lagi tangkapan. Saya melihat presentasi saja kalau ada pertunjukan wayang itu berapa sih anak kecil yang nonton, berapa anak remaja yang nonton. Kalau dulu kan banyak sekali, entah tujuannya apa, tapi banyak secara kualitas banyak. Dan nama tokoh-tokoh itu masih pada ngerti. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa kenapa seni tradisi itu hilang karena anak mudanya tidak peduli lagi, menurut Pak Ons gimana? Itu ada benarnya atau tidak sepenuhnya benar? Saya kira tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya. Anak muda itu masih betul concern dengan seni tradisi. Kalau itu bagian dari Serawung. Tapi begitu seni tradisi ini bentuk dari entertainment akan lain. Nah, tapi kecenderungan sekarang malah orang justru melihat entertainmentnya gitu ya. Kalau misalkan wayang, anak-anak yang gitu, kenapa nggak seneng wayang? Ngantuk gitu. Nah, itu soalnya. Karena lalu tidak dianggap menghibur gitu. Bukan tidak menghibur. Bukan lagi menjadi media Serawung. Nonton wayang dengan nonton pertunjukan yang lain nggak ada bedanya. Di gedung dengan ini nggak ada bedanya. Kalau dulu Serawung, saya nonton wayang, nonton ketoprak, selain melihat tokoh yang saya suka, juga bisa bertemu dengan masyarakat dan berkenalan dengan orang yang saya belum kenal. Lalu di situ pergaulan meluas gitu. Di samping itu, dunia wayang itu saya bayangkan kok kayaknya sosoknya orang pria dewasa gitu. Kaum wanita, kemudian anak-anak itu tidak ada banyak tampil. Inilah yang menjadikan anak dan anak remaja itu agak
agak kurang dekat dengan wayang karena apa? Tidak mendapatkan kesempatan, mendapatkan pelayanan yang baik. Ya, karena banyak hal-hal yang sangat filosofi tidak diterjemahkan. Ngerti pokoknya kayak ngono kuwi, ya. Kalau nggak tahu seperti itu harus begitu. Nah, padahal tidak. Itu kalau tidak diterjemahkan, nilai itu tidak akan muncul. Nah, sedangkan di sisi lain, pertunjukan lain, sinetron dan sebagainya, kemudian bajaitan dan sebagainya, itu sudah diterjemahkan, gampang dicerna, gampang dipahami. Sehingga ya mau tidak mau anak mesti pilih yang gampang ditangkap, gampang yang dipahami. Maka bagaimana wayang ini? Kalau caranya begini, mungkin akan kehilangan. Atau orang-orang tua saja yang atau anak yang khusus yang menjilo, atau anak yang khusus dalam arti khusus. Kalau begitu wayang semakin hilang penggemarnya. Maka saya membuat dunia yang berdua itu yang sudah jauh. Dunia wayang jauh dengan remaja, remaja jauh dengan wayang. Saya ingin mendekatkan nilai wayang, filosofi wayang itu masih tetap ada. Apalagi soal pengalaman ya. Anak-anak yang penting itu bagaimana kalau wayang itu sebuah tawaran pendidikan moral. Ya harusnya kan sesuai dengan tingkat-tingkat itu. Bagaimana bisa memahami moral? Kalau anak-anak itu diberikan pelajaran kehidupan orang tua, lah moralnya di mana? Kan moralnya orang tua. Lah anak-anak. Capek deh, yang gitu toh. Atau ya, pusing. Pusing. Biasanya ketika saya menerangkan pada atau memberikan apresiasi pada wayang anak-anak itu, yang tidak setuju kan orang tua. Anaknya kata tadi setuju. Karena orang tua punya pikiran lain, pikirannya dia. Sehingga aduh itu merusak ini. Tapi kalau anak-anak kan, misalnya saja, contohnya saja dalam mengenalkan Gathotkaca. Ya, sederhana sekali. Ya. Ini kan saya menggambarkan Gathotkaca sosok yang anak yang ya. Enak sekali bukan. Mau toh satria pringgon tani Prabu Anom Gathotkaca. Tidak. Dengan ini akan tidak begitu. Cukup dengan ya. Nama saya Gathotkaca. Asal saya dari Pringgondani. Ya. Tidak harus ingsun Nalindra Pringgondani Prabu Anom Gathotkaca. Misalnya. Tidak. Utawa kula Gathotkaca. Tiyang sepuh kula ingkang kakung asma Raden Werkudara, ingkang ibu kula asmanipun Dewi Arimbi. Gimana? Pulang apa masih mau ngobrol? Kalau ini kok asiknya. penari Pak. Bukan seniman berarti. Bapak, ini ibumu kan nganto kayak mbahmu, ibumu. Mantap? Apa? Berarti kan bisa menarikan wayang tuh berarti. Bisa tuh. Ya tidak harus sampai juga tuh bahwa memang banyak remaja kita yang belum ngerti wayang, ingin tahu wayang, cuma tidak pernah ada cara, tidak pernah ada media dan sebagainya. Nah, tapi gamelan rata-rata belajar. Kemudian ada satu lagi kelompok tentang tari. Yang tentang tari cuma satu ternyata. Yang itu senang dengan tari golek itu. Nah ada. Jadi gini, kalau itu tinggal memilih ini aja. Tinggal memilih 4 ini. Dari 4 ini. Bisa aja misalkan 2 atau apa.
atau mana gitu, tinggal memilih dari 4 ini. Jadi gini, adik-adik memilih tema itu punya gambaran nanti bagaimana atau langkah-langkahnya adegannya yang akan kita peragakan itu loh. Mana yang paling bisa, paling terlihat menarik, paling nanti berkesan. Terus kamu juga sebagai yang ini nanti ceritanya yang main yang punya cerita loh. Aduh. Termasuk apa nanti yang sama itu yang aku juga. Oke, yang wayang ya. Deal? Marco deal. Deal. Oke, ya tepuk tangan dulu. Wah, bapak ini lagi penak-penak ngrungokke radio. Lagi ngrungokke lagu pop malah diganti ketoprak nyebai. Harus bisa dong. Ini misalnya Fajar dialog ya, dia ngomong gitu, berdialog. Nah berarti kamu bisa ngambil gambar detailnya si Fajar. Terus dari mana itu terus? Kan? Ya menurutmu bagusan mana gambarnya? Kalau ada background gini. Yang kayak gini. Iya. Siranya lebih terang. Banyak tentang wayang lagi. Apa mendingan aku ke rumahnya Mbak Wida? Gus, aku mlebu ya. Menurut saya kayaknya pengen terus aja mas. Biar bola sekolah. Ya enggak lah, kayaknya lebih asik kalau ngumpul terus gini. Emang jarang ngumpul? Jarang, paling kalau nggak ada acara apa nggak bisa ngumpul kan. Wayang itu kan puncak, wayang itu kan establis, wayang itu kan sesuatu yang agung. Kalau yang menganggap agung kan mau disentuh kok keramat sekali, mau apalagi mau diubah, mau pokoknya kalau sudah anggapan begitu, itu tidak menerima perubahan apapun. Bahkan ada nanti cap rusak nanti. Orang yang sudah begitu itu kalau nanti dikurangi, dirubah nanti hilang nilai wigatinya, nilai sakranya, nilai filosofinya hilang itu. Ya, tetapi apa artinya filosofi, apa artinya keagungan kalau itu tidak pernah dipahami? Tetapi yang setuju ya, mungkin mereka berkata bahwa zamannya sudah berubah, konsepnya juga harus berubah.